Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan satelit cuaca. Kali ini akan dibahas mengenai instrumen dan orbit satelit. Komponen utama satelit terdiri dari sistem komunikasi berupa transponder dan antena yang ada pada satelit, kemudian sensor-sensor dan instrumen lainnya berupa sebuah sistem kontrol yang akan mengendalikan satelit. Yang ketiga adalah power berupa sistem package daya dari satelit. Yang keempat adalah bus atau bodi dari satelit. Bagian-bagian satelit berbeda-beda bergantung pada fungsi satelit. Namun ada beberapa komponen yang basic atau general, kita katakan sebagai platform satelit. Platform satelit biasanya terdiri dari power, antena, transponders, housing, command and data handling, guidance and stabilization, dan thermal control. Antena berupa sistem antena yang satelit biasa gunakan berfungsi untuk menerima dan mengirimkan sinyal ke dan dari bumi. Kemudian command and data handling berupa pusat atau otak dari satelit. Sistem command dan control akan memonitor setiap aspek satelit dan menerima perintah dari bumi untuk pengoperasiannya. Selanjutnya adalah housing, dirancang dari material yang tahan terhadap kondisi lingkungan di luar angkasa. Power atau daya, sebagian besar satelit mengandalkan panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi energi. Thermal control digunakan untuk menjaga peralatan satelit dari perubahan suhu yang ekstrim. Terakhir adalah transponders akan mengubah frekuensi uplink menjadi frekuensi downlink dan kemudian memperkuat transmisinya untuk dikirim ke bumi. Selanjutnya, sensor-sensor yang digunakan pada satelit dikategorikan menjadi dua, yaitu active sensors dan passive sensors. Sensor aktif menyediakan sumber energinya sendiri, sedangkan sensor pasif kebalikannya. Berikut adalah contoh-contoh dari active sensor dan passive sensor, dilengkapi dengan keterangan panjang gelombang, kemudian informasi apa yang ditangkap oleh sensor tersebut, berikut keterbatasannya, dan saat ini digunakan pada satelit operasional. Contohnya, kita lihat sensor aktif, misalnya altimeter, dengan panjang gelombangnya 0,1 sampai 100 cm. Sensor ini digunakan untuk mengukur jarak atau altitude dari satelit ke bumi, dengan limitation-nya bahwa dia memerlukan sebuah interpreter untuk menerjemahkan data yang diperoleh dari altimeter. Digunakan di satelit Poseidon misalnya. Kemudian untuk sensor pasif, contohnya adalah radiometer, biasanya digunakan untuk mengukur informasi tentang temperatur. Keterbatasannya, dia punya resolusi spasial yang rendah, digunakan pada satelit TRMM. Berikut adalah jenis satelit berdasarkan bobotnya dibagi menjadi 4, nanosatelit, microsatelit, small satellite, dan standar satellite. Nanosatelit dengan bobot 1-10 kg, mikrosatelit 10-100 kg, small satellite 100-500 kg, dan di atas 500 kg dikatakan sebagai standar satelit. Untuk mencapai orbit yang ditentukan, satelit memerlukan perhitungan yang cermat dari proses peluncuran luar angkasa. Berikut adalah komponen sistem peluncuran luar angkasa. Anda lihat di bagian bawah berupa structural system. Structural system terdiri dari liquid fuel,
rocket engine, dan nozzle. Structural system ini berupa semua bagian yang merupakan kerangka dari sistem peluncuran. Yang pertama terdiri dari liquid fuel, yaitu berupa bahan bakar yang digunakan, yaitu berupa campuran bahan bakar dari hidrogen cair dan oksigen cair yang ditempatkan pada sebuah chamber pembakaran. Selanjutnya ada rocket engine, yaitu sebuah mesin yang akan membakar bahan bakar dalam chamber yang menyebabkan gas yang dihasilkan akan mengembang dengan kecepatan supersonik. Kecepatan di atas kecepatan suara. Kemudian yang terakhir adalah nozzle. Nozzle berupa pengakselerasi atau pemercepat dari flow aliran gas dari mesin atau chamber pembakaran untuk menghasilkan daya dorong. Kemudian bagian atas dari sistem peluncuran ruang angkasa disebut sebagai payload pairing. Payload pairing terdiri dari launch abort system, crew or cargo module, service module, dan guidance system. Payload pairing atau muatan akan mengalami perubahan tekanan dan panas yang ekstrim pada saat peluncuran, sehingga payload pairing ini dilindungi dengan sebuah penutup berbentuk kerucut. Kita lihat bagian launch abort system. Dia ada di bagian yang paling atas dari payload atau muatan satelit, dan jika kondisi peluncuran mengalami kegagalan, akan menembakkan roket berbahan bakar padat yang membawa muatan menjauhi sistem. Kru atau model kargo berisi segala hal yang akan dikirim ke luar angkasa, baik itu persediaan untuk stasiun luar angkasa, satelit, atau awak penumpang. Service module berupa propulsi atau mekanisme pergerakan muatan dan sistem dari satelit yang akan memungkinkan muatan bermanuver atau bergerak. Guidance system. Guidance system berisi sensor-sensor, komputer, radar, dan peralatan komunikasi yang dikoordinasikan dengan exhaust nozzles agar roket tetap stabil selama proses peluncuran. Berikut adalah cara kerja komunikasi satelit. Misalkan ada 2 buah Earth Station di bumi atau stasiun bumi yang akan berkomunikasi via relay menggunakan satelit. Stasiun bumi yang pertama, dia akan mengirimkan data atau informasi menggunakan frekuensi uplink menuju satelit. Kemudian, transponder yang ada dari satelit akan mengubah frekuensi uplink tersebut untuk mengirimkan data ke stasiun bumi yang kedua dengan memancarkan frekuensi downlink, sehingga data bisa diterima oleh stasiun bumi yang kedua. Berikut adalah komunikasi antar satelit dibedakan menjadi atau digolongkan menjadi 3 konfigurasi. Yang pertama adalah point-to-point system, kedua adalah crosslink system, yang ketiga adalah hybrid system. Point-to-point system, misalkan ada 2 buah stasiun bumi yang akan saling berkomunikasi via
relay satelit. Informasi pertama yang dikirimkan dari stasiun bumi pertama akan dikirimkan melalui satelit. Kemudian data oleh satelit dikirimkan di satu titik yang ada di bumi, dikirimkan kembali ke satelit, dari satelit dikirimkan lagi ke sebuah titik yang ada di bumi, lalu dikirimkan lagi data tersebut ke satelit, dari satelit baru data dikirimkan ke stasiun bumi yang kedua. Konfigurasi komunikasi antar satelit crosslink system yaitu misalkan data dari sebuah stasiun bumi satu dikirimkan via satelit, dari satelit dikirimkan ke satelit yang lainnya, data dikirimkan ke satelit yang lainnya lagi, baru dikirimkan ke stasiun bumi yang kedua. Hybrid system merupakan kombinasi dari komunikasi antar satelit menggunakan point-to-point system dan crosslink system. Anda bisa lihat konfigurasinya dari gambar yang ditampilkan. Ada skema proses pengiriman data pada satelit yang biasa digunakan untuk mentransmisikan data yang diperoleh oleh satelit ke bumi. Data dapat langsung dikirimkan ke bumi jika stasiun penerima di bumi ada pada garis tertentu tanpa penghalang dengan satelit. Berikut adalah 3 skema transmisi data satelit. Anda bisa lihat skema A, B, dan C. Skema A, data direkam dan dikirim langsung ke penerima di bumi. Skema B, data dikirim dari satelit, kemudian melalui relay dengan sebuah bantuan satelit yang lain, biasanya menggunakan tracking and data relay satellite system. Skema C, data dikirimkan ke stasiun penerima di bumi dengan bantuan beberapa satelit komunikasi geosinkronus hingga sampai ke tujuan. Frekuensi yang digunakan untuk satelit komunikasi atau mengirimkan data menggunakan gelombang elektromagnetik. Lebar range dari gelombang elektromagnetik yang biasa digunakan oleh satelit pada range 3 GHz sampai 30 GHz. Penggunaan spektrum frekuensi satelit diatur secara global oleh ITU atau International Telecommunication Union. Nah, bagaimana regulasi itu dibuat? Tentu saja dibedakan berdasarkan orbit satelit, juga berdasarkan penggunaan spektrum frekuensi pada transponder yang ada pada satelit. Rentang 3 GHz sampai 30 GHz pada gelombang elektromagnetik biasanya disebut super high frequency atau SHF. SHF yaitu satelit frekuensi dibagi menjadi beberapa kategori. Ada L-band, biasanya digunakan untuk layanan telepon berbasis satelit, radio satelit, dan dia tahan terhadap cuaca, namun bandwidth-nya relatif kecil. Kemudian ada S-band, digunakan untuk sistem radar dan sistem komunikasi maupun broadcast, tahan terhadap perubahan cuaca dengan bandwidth-nya terbatas. Kemudian ada C-band, biasa digunakan untuk sistem komunikasi, broadcast jaringan televisi atau data. Cocok digunakan di daerah tropis seperti Indonesia karena tahan terhadap perubahan cuaca atau hujan dan memiliki bandwidth yang fleksibel dari kecil hingga besar.
C-band ini banyak dimiliki oleh satelit yang digunakan untuk aplikasi layanan internet yang membutuhkan reliabilitas tinggi. Contohnya, satelit untuk layanan ATM yang tersebar di beberapa lokasi. Selanjutnya ada X-band. Umumnya digunakan oleh militer untuk sistem radar, sistem pertahanan, dan navigasi. Selanjutnya adalah K-band. K-band kita lihat ada di bagian yang under atau Ku-band dan yang bagian atas atau K-upper band. Kita lihat dulu yang Ku-band. Banyak digunakan untuk sistem komunikasi dan broadcast TV, namun dia rentan terhadap gangguan cuaca. Tapi kelebihannya dia punya bandwidth yang cukup lebar. Sedangkan Ka-band digunakan sebagai sistem komunikasi dan broadcast TV, juga sistem radar jarak dekat dengan resolusi yang tinggi. Sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan memiliki bandwidth yang sangat lebar. Nah, sekarang kita lihat kenapa kita menggunakan satelit. Tentu saja karena kalau kita bandingkan dengan instrumen terestrial atau instrumen yang dibangun atau dijalankan di permukaan bumi dan menggunakan infrastruktur di darat, maka satelit mempunyai area cakupan yang lebih luas dan tentu saja tadi dia memiliki bandwidth yang besar. Nah, keuntungan terbesarnya dari pengamatan menggunakan satelit adalah dia punya field of view atau bidang pandang satelit yang cukup luas. Pencitraan dengan resolusi tinggi biasanya memiliki field of view dalam jarak beberapa puluh kilometer. Field of view atau kita singkat FOV biasanya dirumuskan dengan persamaan matematis berikut, yaitu 2 dikali R delta dikali dengan V per 180. Apa itu R? R adalah jari-jari bumi, kurang lebih sekitar 6.371 km. Dan delta itu apa? Anda lihat di gambar, delta adalah sudut yang menyatakan posisi satelit dengan bumi sebagai pusatnya. Delta biasa disebut juga dengan sudut geosentrik satelit. Bagaimana memperoleh sudut geosentrik satelit? Diperoleh dengan menggunakan formula berikut, yaitu sin dari selisih zeta dikurangi delta. Zeta adalah sudut zenit, yaitu berupa titik di angkasa yang berada persis di atas pengamat. Posisi zenit di angkasa tergantung pada arah gaya gravitasi di tempat pengamat yang berbeda. Selisih kedua sudut tersebut diperoleh dengan cara R, jari-jari bumi, dibagi dengan H ditambah R. Apa itu H? Anda lihat di gambar, H adalah tinggi orbit dari satelit. Biasanya ordenya kilometer. Dihitung dari permukaan bumi sampai di ketinggian satelit. Berikut adalah potensi bidang pandang satelit dan sudut geosentrik satelit yang saling bersesuaian, yaitu sebagai fungsi dari ketinggian satelit dan sudut zenit, yang menjadi dasar titik bumi untuk bisa dilihat. Kita lihat dari tabel, berikut adalah konfigurasi dari sudut zenit yang berbeda-beda mulai dari 90 derajat, 85 derajat, 70 derajat, 60 derajat.
Dan ketinggian satelit mulai dari 4.000 km hingga 35 ribuan kilometer. Sekarang kita lihat, misalkan untuk sudut zenit 90 derajat, yaitu horizon to horizon, pada orbit satelit kita tempatkan sekitar 400 km, maka dia punya bidang pandang satelit FOUP-nya sekitar 4.400 km. Dan sudut geosentris satelitnya yaitu sekitar 19,79 derajat. Konfigurasi lainnya bisa Anda lihat di tab. Orbit satelit itu memiliki periode tertentu. Prinsip perhitungan periode dari orbit satelit menggunakan hukum Kepler. Hukum pertama dari Kepler kan bahwa orbit-orbit planet itu akan berbentuk elips dengan matahari sebagai titik fokusnya. Hukum kedua Kepler menyatakan bahwa garis-garis yang menghubungkan planet ke matahari akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Kemudian hukum 3 Kepler menyatakan bahwa orbit-orbit yang mempunyai sumbu semi mayor yang sama akan memiliki periode yang sama. Kita lihat periode orbit dari satelit yang akan mengorbit bumi bisa dirumuskan dalam formula berikut. Orbit satelit sama dengan A dikali dengan 1 ditambah H dibagi R pangkat 3/2, dengan H adalah tinggi orbit satelit dan R adalah jari-jari bumi. Dengan nilai A berupa nilai konstanta yang nilainya sama dengan 84,47 menit, sehingga periode orbit dari satelit nanti ordenya satuannya menit. Sekarang kita lihat setiap satelit yang di luar angkasa, dia akan memiliki orbit satelit. Nah, orbit satelit merupakan sebuah jalur atau lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat massa satelit dan menunjukkan lokasi tertentu pada orbit satelit. Setiap satelit di luar angkasa akan memiliki orbit sendiri-sendiri agar tidak saling bertabrakan. Satelit bergerak di angkasa mengelilingi bumi atau mengalami revolusi dengan kecepatan yang tinggi agar tidak jatuh ke permukaan bumi. Satelit juga akan mengalami gaya gravitasi, terutama gaya gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Berikut adalah tipe-tipe orbit yang akan kita bahas berdasarkan ketinggian dan garis edarnya. Ada geostationary orbit, low Earth orbit, medium Earth orbit, polar orbit, dan sun synchronous orbit, transfer orbit, dan geostationary transfer orbit, Lagrange orbit. Kita lihat yang pertama, geostationary orbit atau sering disingkat dengan satelit GEO. Satelit yang mengorbit pada GEO akan memiliki karakteristik antara lain kita lihat, dia akan mengorbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km di atas permukaan bumi. Kecepatannya kurang lebih sekitar 3 km per detik, sehingga kecepatan ini sama dengan kecepatan bumi melakukan rotasi, sehingga satelit GEO terlihat seolah-olah diam jika kita lihat dari permukaan bumi, karena periode satelit sama dengan rotasi bumi. Dia akan memiliki area cakupan yang luas karena dia biasanya akan mengorbit sejajar dengan ekuator. Contohnya adalah satelit komunikasi, satelit cuaca. Selanjutnya adalah low Earth orbit
atau LEO. Dia mempunyai ketinggian satelit pada orbit kurang dari 1000 km. Kecepatannya kurang lebih 27.000 km per jam, mengelilingi bumi dalam waktu sekitar 1,5 jam, atau dalam sehari, satelit LEO akan 16 kali mengelilingi bumi. Sehingga jika kita lihat dari permukaan bumi, dia akan tampak bergerak. Contohnya adalah sistem satelit Iridium. Selanjutnya adalah medium Earth orbit, memiliki lintasan yang berbeda, tidak harus berada di atas ekuator, dapat menyimpang atau bahkan melewati kutub utara dan kutub selatan. Sehingga satelit pada orbit MEO akan lebih cepat dari rotasi bumi. Kita melihat satelit ini bergerak terus-menerus jika kita melihat di atas permukaan bumi. Biasanya digunakan untuk satelit GPS, kemudian ada yang disebut sebagai polar orbit dan sun synchronous orbit, yaitu satelit dalam orbit kutub biasanya bergerak melewati bumi dari utara ke selatan melewati kutub bumi dengan ketinggian orbit di antara 600 sampai 800 km. Nah, satelit dalam orbit kutub biasanya bergerak melewati kutub dengan penyimpangan yang berbeda-beda. Jadi tidak tepat melewati kutub utara dan kutub selatan. Sudut penyimpangannya bisa sampai 20 hingga 30 derajat. Sun Synchronous Orbit atau SSO adalah jenis orbit kutub tertentu yang berada pada posisi tetap yang sama relatif terhadap matahari. Selanjutnya, kita lihat berapa besar sih sudut penyimpangan dari kutub itu. Biasanya disebut sebagai sudut inklinasi. Kita lihat berbagai nilai sudut inklinasi dari Sun Synchronous Orbit sebagai fungsi dari jarak orbital satelit. Misalkan untuk ketinggian orbit satelit 400 km, maka dia sudut inklinasinya sekitar 97,02 derajat. Dan seterusnya Anda bisa lihat di tabel berikut. Selanjutnya, transfer orbit dan geostationary transfer orbit atau GTO. Transfer orbit adalah jenis orbit khusus yang digunakan untuk berpindah dari satu orbit ke orbit lainnya. Jadi, ketika satelit diluncurkan dari bumi dan akan dibawa ke luar angkasa dengan kendaraan peluncur, satelit tidak selalu ditempatkan langsung pada orbit terakhirnya. Seringkali satelit ditempatkan pada orbit transfer. Hal ini memungkinkan satelit untuk mencapai, misalnya kita mau menempatkan satelit pada orbit ketinggian satelit geosinkronus, kendaraan peluncur untuk pergi sampai di ketinggian kurang lebih 35.000 km. Untuk mencapai orbit geo, biasanya satu orbit transfer digunakan berupa orbit transfer geostasioner atau GTO. Orbit GTO ini memiliki eksentrisitas atau jalur yang berbeda-beda. Bisa orbitnya memiliki jalur melingkar atau bulat dan elips. Jadi satelit dapat dengan cepat bergerak dari jarak yang sangat jauh menjadi sangat dekat dengan permukaan bumi bergantung posisi satelit di orbit. Dalam transfer orbit, muatan menggunakan mesin untuk berpindah dari satu orbit yang eksentrisitasnya berbeda ke orbit lainnya.
Jadi, bisa menempatkan satelit di jalur ke orbit yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, misalkan sebuah satelit setelah lepas landas menuju ke luar angkasa dari bumi, Anda lihat garis berwarna kuning ini. Misalnya, roket akan melepaskan muatannya yang akan membawa ke orbit elips dengan lintasan elips yang berwarna biru, maka pada orbit elips ini akan ada posisi satelit sangat dekat dari bumi dan posisi yang sangat jauh dari bumi. Titik terjauh dari bumi disebut apogee dan titik terdekat dari bumi disebut perigee. Nah, ketika muatan satelit ini mencapai puncak ketinggiannya, yaitu di orbit geo di sekitaran 35.000 lebih kilometer di atas permukaan bumi, sehingga memasuki orbit melingkar geo di posisi yang tetap sama di orbit berbentuk melingkar pada garis berwarna merah. Posisi satelit ini dikatakan relatif cukup dekat dengan bumi, maka akan menjadi sangat crowded, sangat banyak di bumi. Biasanya ada juga satelit ditempatkan di Lagrange point atau titik Lagrange yang akan memungkinkan orbit yang jauh, misalkan lebih dari 1 juta kilometer, dan tidak mengorbit secara langsung ke bumi. Titik-titik spesifik yang jauh di luar angkasa tersebut, di mana di posisi itu akan mengalami medan gravitasi bumi dan matahari yang saling bergabung. Istilahnya ya. Jadi, satelit disetting sedemikian rupa sehingga pesawat ruang angkasa yang mengorbitnya tetap stabil relatif terhadap bumi. Satelit yang diluncurkan ke titik Lagrange ini seolah-olah tetap diam dan tetap dikatakan dekat dengan bumi. Nah, jarak yang digunakan titik di orbit Lagrange point ini jaraknya kurang lebih 1,5 juta kilometer. Jadi Anda bandingkan dengan satelit geosinkronus yang berjarak 36.000 kilometeran, tentu saja sangat jauh sekali dari bumi. Tapi jarak sekitar 1,5 juta kilometer itu ya masih hanya sekitar 1% dari jarak bumi ke matahari. Banyak satelit yang sudah mengorbit di jarak atau di orbit Lagrange point ini, contohnya adalah satelit teleskop. Baik, terima kasih. Ini yang Ibu sampaikan terkait dengan instrumen dan orbit satelit. Jika ada pertanyaan, dapat Anda sampaikan di forum kelas. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.